Kami dari kelompok modul C ingin mempresentasikan hasil PBL kami mengenai infeksi rongga mulut. Berikut anggota kelompok kami. Data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2003 menyebutkan bahwa penyakit hidung dan sinus berada dalam urutan ke-25 dari 50 pola penyakit peringkat utama atau sekitar 102.817 penderita rawat jalan di rumah sakit. Sinusitis odontogenik terjadi pada 10 hingga 40% kasus sinusitis maksilaris secara keseluruhan dan hingga 75% pada sinusitis maksilaris unilateral. Meskipun prevalensinya tinggi, sumber sinusitis odontogenik sering diabaikan dalam diagnosis dan penata laksanaan gejala kronik rhinosinusitis. Sinusitis atau juga disebut dengan rhinosinusitis merupakan peradangan atau pembengkakan yang terjadi pada sinus paranasal dan mukosa rongga mulut. Peradangan pada sinus ini dapat disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, atau alergen. Sinusitis dibagi menjadi kelompok akut dan kronik. Secara anatomi, sinus maksilaris berada di pertengahan antara hidung dan rongga mulut dan merupakan lokasi yang rentan terinvasi oleh organisme patogen lewat ostium sinus maupun lewat rongga mulut. Berikut ini merupakan kasus yang akan kami bahas. Jaringan periodontal adalah salah satu port entry atau pintu masuk bakteri yang berasal dari luar tubuh. Penyakit ini dimulai dari pertumbuhan plak gigi yang merupakan biofilm terdiri dari bakteri, sisa makanan, dan saliva. Keradangan jaringan periodontal dikaitkan dengan bakteri di lingkungan mulut, yaitu Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Bacteroides forsitus, dan Agregabacter actinomycetum comitans. Bakteri anaerob biasanya hidup di lingkungan tanpa oksigen dan dapat menyebar ke dalam kantong periodontal, yang merupakan ruang di antara gigi dan gusi yang terinfeksi. Bakteri ini dapat merusak jaringan penyangga gigi, menyebabkan peradangan, pembentukan kantong periodontal yang dalam, serta kehilangan tulang pendukung gigi. Epiter sirkular dan junksional adalah pertahanan pertama terhadap penyakit periodontal akibat mikroba, yang bertindak sebagai penghalang mekanis dengan mensekresi sitoksin dan enzim inflamasi yang dapat mengatur respon imun lokal. Hilangnya integritas epitel telah dikaitkan dengan invasi bakteri ke dalam jaringan ikat di bawahnya, berpotensi meningkatkan respon inflamasi dan kerusakan jaringan. Karies mencapai tingkat yang cukup dalam atau biasa disebut karies perfonda perforasi, sehingga pulpa gigi terbuka dapat menyebabkan gangren pulpa. Infeksi bakteri juga menyebar ke selaput periodontium, menyebabkan periodontitis dan inflamasi di daerah periapikal. Karies tersebut dapat berlanjut hingga menyebabkan abses periapikal, sehingga menyebabkan rasa sakit dan sensitivitas pada gigi. Secara lebih luas, infeksi bakteri pada gigi tersebut juga dapat menyebar hingga jaringan keras gigi, sehingga dapat menyebabkan abses pada tulang alveolar yang dapat menyebabkan rasa sakit dan pembekakan di area tersebut. Abses alveolar dapat menyebabkan perforasi cavum sinus maxillaris karena tulang alveolar membentuk dasar sinus maksila sehingga memicu inflamasi mukosa sinus. Sinus dilapisi oleh sel epitel respiratorius. Ketika cairan mukus dilepaskan oleh sel epitel bersifat sebagai antimikroba untuk membunuh bakteri serta mengandung zat-zat yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap kuman yang masuk bersama udara pernafasan. Cairan mukus secara alami menuju ke ostium untuk dikeluarkan jika jumlahnya berlebihan. Jika terjadi obstruksi ostium sinus, akan menyebabkan terjadinya hipoksigenasi yang menyebabkan fungsi silia berkurang dan epitel sel mensekresikan cairan mukus dengan kualitas yang kurang baik. Disfungsi silia ini akan menyebabkan retensi mukus yang kurang baik pada sinus. Ostium yang terletak pada dinding mesial sinus menjadi jalur drainase mukus dari sinus maxillaris. Kesehatan sinus dipengaruhi oleh kelancaran osteum sinus dan efektivitas mucociliary clearance dalam kompleks osteomeatal. Dinding sinus dilapisi oleh sel epitel respiratorius yang memiliki sifat antimikroba dan berperan dalam pertahanan tubuh terhadap bakteri. Faktor utama yang mempengaruhi patogenesis sinusitis adalah obstruksi ostium. Obstruksi ini dapat menyebabkan hipoksigenasi, mengurangi fungsi silia, dan menyebabkan sel epitel mengeluarkan cairan mukus dengan kualitas yang kurang baik. Mucociliary clearance dimediasi oleh adanya iritan dan mikroba pada saluran pernapasan, dan sel epitel kondylar submukosa memainkan peran penting dalam sistem pertahanan tubuh. Mucociliary clearance yang terganggu secara permanen dapat menjadi predisposisi terhadap sinusitis kronis. Inflamasi membran mukosa sinus maxillaris mengarah pada terjadinya odontogenik sinusitis.
Tata laksana dari sinusitis maxillaris odontogenik dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni yang pertama dengan pemberian antibiotik sesuai dengan infeksi yang menyerang, yang kedua melalui prosedur drainase abses dengan endoskopik prosedur. Metode ini dilakukan dengan cara memasukkan endoskop yang ujungnya memberi kamera ke dalam kavitas nasal untuk melihat obstruksi pada sinus maxillaris. Kemudian dokter akan menghilangkan apapun yang menghalangi jalan masuk ke dalam sinus maxillaris. Prosedur ini mungkin sedikit invasif dan dilakukan dengan tujuan agar abses dapat keluar dari rongga sinus. Setelah dilakukan drainase, pasien dilanjutkan menggunakan nasal bandage untuk beberapa hari dan menggunakan saline rinse untuk membantu proses recovery. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang kami paparkan, yaitu peradangan atau pembekakan pada sinus paranasal dan mukosa rongga mulut dapat disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, atau alergi. Keluhan utama sinusitis maksila dentogen yaitu hidung berbau busuk dan pilek kental kuning kehijauan. Sinusitis maksila dentogen terjadi akibat infeksi pada gigi yang berdekatan dengan sinus maksila, terutama pada gigi premolar atau molar yang berada di maksila. Apabila infeksi pada gigi tersebut tidak diobati atau dibiarkan berlarut-larut, maka bakteri dan mikroorganisme patogen pada gigi dapat menyebar ke jaringan di sekitarnya dan dapat menyebabkan kerusakan gigi, abses gigi, atau kelainan pada jaringan gigi.